Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Edo dalam channel Fisika kelas 11. Kita lanjut materi kita tentang momen inersia. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang momen gaya. Nah, sekarang momen inersia. Nah, berbicara tentang momen inersia, mungkin di sini kalian juga pernah sering memutar sebuah batang, baik silinder maupun tabung atau bola. Mungkin udah nengok kan bagaimana prinsip kerja dari benda tersebut berputar. Nah, momen inersia di sini fungsinya adalah ukuran kelembaman suatu benda berputar atau kecenderungan benda untuk berputar pada porosnya. Nah, pada porosnya. Secara matematisnya, momen inersia itu dapat kita hitung dengan I sama dengan sigma dari massa kali jari-jari benda berputar, atau I sama dengan sigma M kali R kuadrat. Jadi untuk menghitung momen inersia suatu benda itu dapat dengan cara mengalihkan massa benda tersebut dengan jari putar benda tersebut terhadap porosnya. Jadi seperti itu. Oke, untuk satuannya mungkin I itu kita ambil massa itu satuannya apa? Kilogram. Kemudian R itu meter kuadrat. Maka I itu kilogram meter kuadrat. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa benda, momen inersia dari beberapa benda. Momen inersia dari beberapa benda. Yang pertama, mungkin batang homogen. Nah, ini yang harus kalian ingat ini, karena dalam ujian biasanya keluar. Batang homogen itu untuk inersianya itu sama dengan dia ada dua ya, ada dua kondisi. Yang pertama ada ujung batang. Kalau saya gambarkan mungkin seperti ini. Ini batangnya, mungkin ketika ini porosnya, mungkin diputar. Nah, kayak gini dia. Jadi kalau ibaratkan pena, ini ujungnya kita putar, berarti kayak gini dia kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini momen inersianya berapa? Untuk ujung batang, I-nya itu dapat dicari dengan 1/3 dari ml kuadrat. Yang L itu yang mana? L itu adalah panjang batang. Nah, ini yang L-nya. Jadi jarak ujung batang ke ujung batang. Jadi panjang batang itu dinamakan dengan L kuadrat. Nah, karena yang namanya batang pasti yang mempunyai panjang, bukan jari-jari. Yang kedua itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah saya gambarkan lagi posisinya. Ini batang. Mungkin putarannya di sini. Nah, nih perputarannya, dimana inersianya adalah 1/12 dari ml kuadrat. L-nya yang mana? Jarak pangkal batang ke ujung batang lagi. Nah, jadi perbedaannya momen inersia batang homogen di posisi ujung sama posisi tengah-tengah itu adalah 1/3 dan 1/12. Jadi seperti itu. Nanti akan saya kasih contoh soal biar kalian lebih paham lagi. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada bendanya namanya silinder. Nah, silinder itu ada dua jenis, silinder tipis. Contohnya apa? Kayak cincin. Nah, silinder tipis ini inersianya itu dapat dicari dengan, karena dia silinder adalah bentuknya lingkaran, maka di sini inersianya itu kita pakai lagi massa dikali dengan jari-jari. Jadi kalau dia batang, jari-jari diganti dengan panjang, sementara kalau dia lingkaran itu
massa dikali dengan jari-jari. Itu untuk silinder. Jadi silinder tipis berongga atau cincin. Nah, ini berongga ya. Berongga. Yang kedua, itu ada namanya silinder pejal. Nah, silinder pejal ini bentuknya itu kayak kue yang lagi dipotong, atau yang bentuk lingkaran, atau pohon kayu yang lagi dipotong. Itu namanya silinder pejal. Contohnya berarti I-nya di sini sama juga dengan yang berongga, bedanya hanya kalau silinder pejal dia setengah dari massa dikali jari-jarinya gitu. Jadi seperti itu. Itu untuk silinder pejal. Yang ketiga ada namanya bola. Bola di sini ada dua, ada bola berongga. Bola berongga itu I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Apa contohnya bola berongga? Bola berongga itu contohnya kayak bola kaki yang sering kalian sepak, kayak bola tenis, kayak bola voli, itu namanya bola berongga karena dalamnya itu terisi udara. Jadi seperti itu. Yang kedua, bola itu ada namanya bola pejal. Nah, bola pejal. Yang suka makan bakso itu tahu apa itu bentuknya bola pejal. Kayak bakso itu dinamakan bola pejal, dimana dia tidak mempunyai rongga udara di dalamnya gitu. Jadi seperti itu. Saya rasa sudah jelas lah untuk benda-benda ini momen inersianya. Oke, next kita lanjut ke contoh soalnya. Kita tengok ke contoh soalnya langsung. Saya jelaskan. Mungkin kalian buka buku paket kalian halaman. Coba tengok halaman 34. Nah, saya kasih contoh soal satu ya. Di buku paketnya ada itu halaman 34. Nah, di sini jelaskan batang AB, digambarkan batang AB itu bermassa 4 kg. Massa AB 4 kg. Kemudian momen inersianya adalah 24 kg meter kuadrat. Kata dia, jika batang diputar di titik O yang terletak di tengah batang. Batang diputar di titik O yang terletak di tengah batang. Berarti O-nya di sini kan? Nah, O di tengah-tengah. Nah, kalau O-nya di tengah-tengah berarti kita pakai dari persamaan yang saya kasih tadi, pakai persamaan momen inersia batang homogen yang posisi putarnya itu di tengah. Berapa tadi? Masih ingat? Yaitu berapa? 1/12 ml kuadrat. Nah, jadi karena ini porosnya di tengah, karena porosnya di tengah, maka I-nya itu 1/12 ml kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya, berapakah momen gaya inersia batang setelah diputar? Berarti yang ditanya adalah I aksen. I aksen itu adalah momen inersia setelah diputar. Nah, di sini kita masukkan I itu kita tahu untuk yang diputar di tengah-tengah batang, I itu adalah 1/12 ml kuadrat. Nah, di sini kalau kita pecah jadi 1/4 kali 1/3 ml kuadrat. Sama nggak dia? Jadi 1/12 ini bisa kita pecah jadi 1/4 kali 1/3. Nah, 1/3 dari ml kuadrat ini dia adalah ketika berada di ujungnya. Maka I itu adalah 1/4 dari I aksen. Ya, 1/4 dari I aksen. Jadi seperti itu. Nah,
Maka I nya berapa? 1/4. I aksennya berapa di sini diketahui? Dari 24. I nya adalah 24/4. Berapa? 6. Jadi totalnya 6 kg meter pangkat 2. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu contoh soal yang saya kasih. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian tonton berulang-ulang video ini. Jangan lupa tekan tombol channel subscribe, like, and share. Dan tekan juga tombol loncengnya ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.